Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 565.
Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 432. Doa pengakuan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satu pun yang putus asa. Tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan." Maka pada waktu itu mereka akan berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka yang telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya.
Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 453. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan telah menyelamatkan kami, yang sudah mengampuni kami melalui kematian kebangkitan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, jikalau sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai kami, memberikan berkat-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi.
Ya Tuhan, Bapa yang baik, jikalau saat ini Tuhan kami tetap bersyukur kepadamu meski dalam kondisi yang saat ini Tuhan mungkin kami tidak inginkan, tetapi kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada untuk saat ini. Kami bersyukur Engkau masih memberkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, baik yang ada di gereja ini, bahkan kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman kami Tuhan, di tengah-tengah tantangan di mana saat ini seluruh dunia mengalami dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap berseru kepadamu ya Bapa, agar Engkau yang menguatkan kami semua, terutama untuk jemaat-Mu yang ada di HKBP Medan Krio dimanapun kami berada Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi kami, kesabaran dan ketabahan untuk menjalani masa-masa sukar saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jikalau saat ini Tuhan Bapa yang baik, yang terkena dampak yang tidak baik akibat pandemi ini, di mana pekerjaannya terganggu, bahkan mungkin ada yang diberhentikan oleh karena kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, Engkau yang berikan kesabaran bagi mereka, Engkau berikan kepada mereka hikmat untuk mengatasi seluruh yang dia alami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu yang oleh karena COVID-19 ini mata pencarian mereka terganggu, sehingga pendapatan mereka sangat menurun Tuhan, sehingga mata pencarian ekonomi mereka yang mendukung mereka selama ini terganggu. Untuk makan saja pun mungkin mereka terganggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bila Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, bagi kami semuanya untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya ini dengan ada satu maksud yang terbaik bagi kami semua. Oleh karena itu ajari kami untuk tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, agar di dalam masa-masa sukar ini, di dalam ucapan syukur bersorak-sorai kepada Tuhan, kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup kami ini di tengah-tengah masa-masa sukar ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa Bapa yang baik, buat pemerintah kami yang mungkin saat ini berjerih payah, berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke pedesaan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan hikmat, Engkau berikan semangat kepada mereka Bapa, supaya COVID-19 ini boleh kami lawan, boleh kami atasi di dalam kebersamaan, di dalam persatuan dan kesatuan semua kami rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa yang baik, buat gereja kami HKBP Medan Krio, buat uluan pendeta kami, buat perlado, buat semua jemaat Tuhan, berkati kami, berikan kekuatan bagi kami, supaya kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami boleh Tuhan bangkit, kami boleh Tuhan bertekun di dalam apa yang bisa kami lakukan di tengah-tengah masa sukar ini Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan, kami ada rencana untuk memberikan bantuan bakti sosial yang tahap kedua. Berkati Tuhan buat keluarga yang layak untuk diberikan bantuan, Engkau berkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan masih banyak jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan bantuan. Tuhan, Engkau yang mendorong hatinya, Engkau berikan belas kasihan kepada mereka semua di dalam berkat yang mungkin saat ini bisa mereka sumbangkan, berikan kepada keluarga yang membutuhkan. Engkau berkati Tuhan, supaya Engkau yang memperingan tangan mereka oleh karena berkat Tuhan yang masih melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami juga menyadari akan keberdosaan kami Tuhan. Kami menyadari mungkin banyak dosa yang kami melakukan di hadapan Tuhan. Bapa, apapun dosa kami itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan setiap yang kami lakukan, tindakan atau pelanggaran yang salah di hadapan-Mu Tuhan,
kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya melalui pengampunan-Mu itu kami memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau dengarkan doa ini, karena kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 417. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Keluarga-keluarga dari Jemaat HKBP Medan Krio dan orang-orang percaya dimanapun yang sedang menjalani ibadah di rumahnya masing-masing. Berita sukacita firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, yaitu Minggu Kantate, tertulis dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12, saya akan membacakannya, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Saya ingat ketika masih melayani sebagai seorang calon pendeta, saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh HKBP. Ketika itu membahas mengenai HKBP, dan salah seorang narasumbernya adalah seorang pendeta dari Jerman, Smalenberger. Ia memiliki satu perhatian terhadap HKBP. Ia katakan, setelah sekian lama saya tinggal di Indonesia, sekian lama saya mengamati orang Batak, orang HKBP, ia melihat ada kekhususan dari orang HKBP. Ia mengatakan bahwa gereja HKBP itu adalah gereja yang bernyanyi. Gereja HKBP adalah gereja yang bernyanyi, dia katakan. Pendapatnya itu ia katakan karena ia memang memperhatikan bahwa orang HKBP ini hidupnya penuh dengan nyanyian. Bukan hanya di luar kehidupan gereja, tapi dimulai dari kehidupan gereja. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana gereja-gereja, jemaat-jemaat dari dulu, bahwa bisa dikatakan gereja HKBP adalah gereja yang termasuk paling komplit anggota kornya.
Dan sampai sekarang juga bisa kita lihat di setiap gereja HKBP paling tidak ada korama, korina, naposobulung, sekolah minggu. Sekarang ada remaja. Kalau dari pemahaman Bapak Smalenberger ini, ia melihat bahwa HKBP zaman dahulu juga sudah begitu. Bahkan orang-orang tua, para ibu-ibu yang begitu suka menyanyi, padahal dia tidak tahu bagaimana cara membaca not. Dia hanya bisa mengandalkan ingatannya, lalu nyanyian itu diajarkan dengan cara dinyanyikan, lalu ia mengulang-ulangi nyanyian itu sampai dia hafal. Kalau dia suara satu, dia hafal suara satu, suara dua, dia hafal suara dua tanpa mempelajari not. Dan kehidupan bernyanyi bukan hanya diperlihatkan oleh orang Batak di dalam gereja. Kehidupan sosial orang Batak hidup dengan biasa bernyanyi. Bisa dilihat juga di Lapo Batak, di Lapo Tuak orang-orang Batak. Lapo yang paling laku itu biasanya lapo yang memiliki gitar yang bagus. Lapo yang paling laku biasanya bukan karena tuaknya enak, tapi karena di mana ada lapo yang lebih sering bernyanyi bersama daripada ngobrol-ngobrol saja. Dalam kehidupan biasa juga seperti itu. Ibu-ibu lagi nyuci, dia bernyanyi buku ende. Ibu-ibu lagi memasak, dia nyanyi latihan kornya. Bapak-bapak juga sedang mencangkul, dia bernyanyi. Bernyanyi menjadi kehidupan bagi orang HKBP. Dari begitu banyak jenis nyanyian, ada satu nyanyian yang ingin ditonjolkan oleh Wahyu, oleh Yohanes di sini mengenai visinya akan kesusahan orang Kristen. Tapi sebelum itu saya ingin katakan, jika Anda memperhatikan beberapa minggu yang telah kita lewati, sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja kita yang telah dirancang dari mulai tahun 2019. Teks-teks khotbah yang akan kita lalui hari, bulan per bulan, minggu per minggu, ternyata begitu menyentuh kehidupan orang-orang pada masa kini. Dalam beberapa minggu selalu kita diingatkan mengenai keadilan Tuhan, mengenai kasih Tuhan, mengenai kehancuran manusia, kesusahan manusia, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan itu sungguh-sungguh mengena kepada kehidupan kita sekarang. Dan itu juga saat ini kembali sepertinya akan diakhiri dengan sebuah nyanyian kemenangan. Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi menurut firman Tuhan ini akan dikatakan bahwa kemenangan orang-orang percaya itu akan segera datang, dan kemenangan itu rasanya sangat-sangat manis bagi mereka yang bertahan dalam imannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari sekian banyak jenis nyanyian tadi, nyanyian yang paling manis dirasakan adalah nyanyian kemenangan. Ketika Anda sedih, Anda bisa bernyanyi, tapi nyanyian Anda itu hanya menguatkan diri Anda untuk menghadapi pergumulan. Ketika Anda jatuh hati atau jatuh cinta kepada orang lain, Anda bisa bernyanyi, tetapi itu bukan nyanyian seutuhnya kebahagiaan, karena engkau bernyanyi hanya untuk mengingat orang yang kau kasihi, yang belum tentu juga akan kau miliki. Tetapi nyanyian kemenangan adalah sebuah nyanyian atas kegembiraan bahwa segala sesuatu yang susah akan berakhir, segala sesuatu yang mencekam akan berakhir, segala sesuatu yang menekan akan berakhir. Tetapi ada yang perlu diingat, bahwa peperangan itu tidak pernah membawa sukacita. Peperangan itu tidak pernah secara utuh membawa sukacita. Kenapa? Karena setiap orang yang berperang, ia pasti akan mengalami kerugian. Dalam teks ini, Yohanes memvisikan bagaimana ada suara yang datang kepadanya, yang mengatakan bahwa kemenangan akan hadir di tengah-tengah mereka, yaitu kemenangan yang dibawa oleh darah domba, yang kita pahami sebagai Yesus Kristus. Kemenangan yang menjadi sukacita bagi orang-orang yang bertahan dalam imannya. Itu makanya di ayat 11 dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bagi Yohanes kemenangan itu penting, kemenangan itu berbahagia bagi dia, tapi secara faktanya peperangan kalaupun itu dimenangkan,
itu tidak seutuhnya membawa kebahagiaan. Indonesia diperbudak oleh Jepang, lalu ada proklamasi kemerdekaan, lalu berbahagialah seluruh orang Indonesia. Mereka menang, mereka bisa mengalahkan Jepang. Apakah seutuhnya mereka bersukacita? Mereka harus juga berduka. Ada berapa banyak orang Indonesia yang mati karena peperangan itu, karena perbudakan itu. Ketika orang Ambon dan Madura bertempur, berperang antar suku, entah siapa yang dikatakan menang, siapa yang kalah. Lalu ketika mereka melihat kilas balik, apakah mereka bersukacita ketika mereka mengingat peperangan yang telah mereka lalui? Tidak. Lalu peperangan yang dihadapi oleh iman orang Kristen pada saat ini melalui wahyu ini juga, apakah ada sukacita? Jawabannya jelas bahwa ada sukacita, tetapi kemenangan itu akan membawa sukacita bukan karena proklamasi bahwa engkau menang. Kemenangan bagi orang-orang percaya yang membawa sukacita itu bukan nanti ketika akan ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa social distance akan dihabiskan, maka silahkan Anda beraktivitas. Bukan. Nyatanya ketika social distance telah berjalan, berapa banyak orang percaya harus kehilangan pekerjaannya. Berapa banyak orang-orang percaya, orang Kristen, jemaat HKBP sendiri yang mungkin harus kehilangan keluarganya karena penyakit ini. Berapa banyak orang Kristen yang sekarang menahan lapar, menahan rasa takut, menahan kekhawatiran bahwa kapan mereka akan diselamatkan. Kalau nanti akan ada proklamasi kemenangan, dunia menang melawan COVID, social distance dibuka kembali, manisnya kemenangan itu bukanlah proklamasinya. Manisnya kemenangan itu adalah ketika Anda harus memulai kembali sesuatu yang telah terpuruk, tetapi Anda yakin bahwa Tuhan menyertai Anda. Ada dua pemahaman ketika seseorang menang. Ketika peperangan itu berakhir, ada dua pemahaman yang akan Anda lalui. Satu, Anda menjalani hidup Anda sebagai sebuah rekonstruksi, atau Anda menjalani hidup Anda sebagai dekonstruksi. Ada dua hal, rekonstruksi atau dekonstruksi. Kalau Anda menjalani kehidupan Anda hanya sebagai rekonstruksi, membangun kembali apa yang telah lalu, membangun kembali apa yang telah hancur, maka kejadian-kejadian, kesusahan-kesusahan yang telah Anda lalui akan berlalu secara sia-sia. Sifat Anda yang angkuh akan tetap Anda angkuh. Sifat Anda yang cuek terhadap sosial tetap akan cuek. Karena Anda merekonstruksi kehidupan Anda, membangun sesuatu yang telah hancur sesuai dengan apa yang telah Anda lalui, yang adalah hancur itu. Tetapi jika Anda membangun sebagai sebuah dekonstruksi, membangun sesuatu dengan bentuk yang baru, maka kesusahan Anda sekarang itu tidak akan sia-sia. Kesusahan Anda sekarang, kesulitan Anda sekarang, perjuangan Anda sekarang tidak akan sia-sia. Kenapa saya katakan seperti itu? Terkadang saudara-saudari, untuk membangun sesuatu yang lebih baik, untuk membangun sesuatu bangunan untuk menjadi lebih baik, dia harus terlebih dahulu dihancurkan. Kalau sebuah bangunan dia retak, lalu dia ingin diperbaiki dengan cara renovasi saja, itu tidak akan bertahan lama. Sebuah bangunan kalau dihancurkan pun lalu dibangun sebagaimana bentuknya yang lama, maka itu akan membosankan. Tetapi jika sebuah bangunan harus dihancurkan lalu dibangun kembali dengan bentuk yang lebih berguna, bentuk yang lebih baik, maka penghancurannya itu akan tidak sia-sia. Begitu juga yang telah terjadi terhadap kehidupan manusia saat ini. Saya yakin bahwa pada saat ini terpaksa banyak pola pikir orang yang dulunya angkuh sekarang dihancurkan karena dia terpaksa menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya di dunia ini. Banyak orang yang dulu berpikir bahwa dia adalah orang penting di tengah-tengah persaudaraannya, di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Saat ini dia harus mengakui bahwa
Saat ini semua orang sama susahnya. Saat ini semua orang memiliki kekhawatiran yang sama. Kapan ini berakhir? Masih bertahankah saya sampai ini berakhir? Kehidupan orang dihancurkan, ego orang dihancurkan, sehingga harus mampu dibangun kembali sesuatu yang baik. Egonya dulu yang egoisme, sekarang menjadi sosialisme. Dulu dia yang berpikir bahwa kebaktian itu hanya sebuah ritual, maka sekarang ketika nanti keadaan ini membaik, dia membangun dirinya kembali dengan pemahaman yang baru, bahwa kebaktian itu bukan sekedar ritual, tetapi sebuah pemujian terhadap Tuhan. Dulu dia memiliki keluarga yang tercerai-berai, memiliki keluarga yang tidak dia perhatikan. Saat ini dia sedang dihancurkan dengan kondisi yang susah ini. Lalu dia ketika berhasil melalui peperangan ini, dia akan didekonstruksi, dibangun kembali dengan pemahaman yang baru, bahwa tidak ada orang yang mampu bertahan seorang diri di dunia ini sekarang kalau bukan karena keluarga yang perhatian, kalau bukan karena orang-orang di sekitar Anda yang mendukung Anda. Sekuat apapun orang, semapan apapun orang, sebelum masalah social distance atau COVID, sekarang dia terpuruk. Dan dia harus membangun kembali pemahamannya. Untunglah aku memiliki keluarga. Untunglah aku memiliki sahabat. Untunglah aku memiliki orang tua. Untunglah aku memiliki adik dan kakak. Keluarga inilah yang menjadikan dia bertahan. Dan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Karena itu kebahagiaan orang-orang yang percaya, yang bertahan imannya atas kebenaran, hidup suci, hidup benar, tidak mau menipu, tidak mau membodohi orang, tidak mau mencuri dari orang lain. Ketika dia bertahan dalam kelaparannya, dalam kesusahannya, ketika ia bertahan dalam kekhawatirannya atas kehidupannya yang kehilangan pekerjaannya, Anda memiliki suatu keindahan, kebahagiaan nanti ketika dikatakan ini semua berakhir. Kebahagiaan Anda itu bukan silahkan jalan-jalan, bukan. Silahkan Anda bekerja lagi, bukan. Tetapi Anda telah mampu untuk membangun sebuah pemikiran yang baru, yang lebih baik daripada yang lalu. Pemikiran itu akan muncul setelah Anda memiliki refleksi diri. Apa hal positif yang Anda lalui melalui masa-masa sulit ini? Satu hal yang pasti, tidak ada manusia yang bertahan sendiri. Tidak ada orang yang mampu mengatakan, saya tidak terpengaruh apapun oleh keadaan ini. Saya tetap berbahagia walaupun saya menjalani social distance. Tidak ada. Setidaknya setiap orang sekarang bergumul untuk tetap menjalankan social distance. Karena apa? Hampir semua orang mungkin sudah bosan sampai berkata, lebih baik saya mati karena corona daripada saya mati kelaparan. Lebih baik saya terkena penyakit apapun daripada saya bosan di rumah. Lebih baik saya merampok orang daripada saya tinggal diam di rumah. Dan banyak hal pemikiran yang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemenangan, nyanyian kemenangan, mari kita nyanyikan nanti. Tetapi saat ini kita masih dalam perjuangan, dalam sebuah peperangan. Tapi ingatlah, manisnya kemenangan yang akan kita nyanyikan itu bukan ketika Anda mendengar kabar bahwa social distance telah diakhiri. Manisnya kemenangan yang Anda akan rasakan adalah ketika Anda saat ini terpuruk, Anda sedang diruntuhkan, tetapi Anda mampu untuk membangun kembali, mendekonstruksi kembali, bahwa Anda yang lama telah hancur dan Anda yang baru akan bangun dan hidup dengan penuh rahmat dari Tuhan. Semoga Tuhan tetap menemani dan tetap memberikan kesehatan kepada semua jemaat dalam setiap kesusahan Anda saat ini, dalam setiap pergumulan Anda saat ini. Akan ada nyanyian kemenangan, tetapi nyanyian kemenangan bukan hanya sekedar nyanyian,
Tetapi nyanyian yang terindah adalah ketika Anda bertahan, Anda tetap memiliki iman, dan Anda mampu membangun kembali kehidupan Anda bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah dalam pengaturan-Mu, dalam perencanaan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik, buruk, sakit, senang, Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tapi Engkau juga telah merancang bahwa kami akan tetap hidup dalam sukacita. Engkau telah memberikan masa depan yang mampu kami nikmati ketika kami tetap bertahan dalam iman kami menghadapi kesusahan di masa ini. Ajari kami Tuhan untuk kembali membangun diri kami, untuk dapat memahami setelah Engkau runtuhkan segala kemanusiaan kami, segala kelemahan kami, dengan pergumulan-pergumulan yang saat ini kami hadapi. Ketika Engkau meruntuhkan kesombongan-kesombongan manusia, Engkau menyadarkan kembali nantinya kami hidup lebih baik dengan pemahaman yang telah Engkau perbaharui. Dan jikapun kami harus membangun kehidupan kami dari awal, dari yang merintis, kami yakin Tuhan, Engkau tetap menjaga, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi orang yang lebih baik dan menerima berkat yang lebih dari yang telah kami terima di masa yang lalu. Kuatkan seluruh jemaat-Mu, terutama HKBP Medan Krio yang pada saat ini masih bergumul, yang bertahan dalam imannya kepadamu. Segala nyanyian mereka Tuhan adalah nyanyian permohonan kepadamu, nyanyian perlindungan yang akan Kau berikan bagi mereka. Berkati juga para orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Cukupkan Tuhan jemaat-Mu untuk kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu bekerja dalam hari-hari kami. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, yang selalu memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1 dan 2. Oh
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu.